Di sela-sela aksi demonstrasi serentak mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia, Rabu sore Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjadi jabatan Menteri pertama yang mengalami reshuffle di hari ke-122 pemerintahan Prabowo Gibran. Brian Yuliarto ditunjuk menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Mendikti dan Saintek. Terkait reshuffle ini, perwakilan mahasiswa di Manado, Sulawesi Utara menyampaikan tanggapan kepada media. Sebetulnya pertama saya apresiasi bahwa Prabowo hari ini bisa mengevaluasi sama Menteri Pendidikan Tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat beberapa waktu yang lalu kan ada peristiwa di mana ASN Kementerian Pendidikan Tinggi itu melakukan demonstrasi di kantor kementerian soal adanya pemecatan sewenang-wenang terhadap salah satu ASN. Kemudian tidak ada kejelasan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, si Menteri Satrio, untuk mengklarifikasi soal pernyataan yang beredar, rekaman yang beredar di media sosial terkait video rekaman suara yang saat itu menurut saya apabila benar kalau rekaman suara itu ada Menteri Satrio, maka sangat-sangat mencoreng dunia pendidikan tinggi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Menteri Satrio sampai 100 hari kerja itu tidak punya plan kebijakan yang bisa kita pahami soal bagaimana nasib pendidikan tinggi akan dibawa. Nah, sampai hari ini saya sebagai mahasiswa tidak melihat hal tersebut yang dilakukan oleh Menteri Satrio. Apakah Menteri Satrio hari ini pertama misalnya bisa memikirkan solusi atas kenaikan UKT yang tiap tahun naik terus-menerus? Itu yang pertama. Kedua, abainya Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah Menteri Satrio untuk tidak membayar tukin tenaga pendidik para dosen dari tahun 2020 hingga... Itu perlu dipertanyakan ya, kebijakan politis yang dalam hal ini, kebijakan dalam tataran presiden dalam hal reshuffle atau isu reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Karena pergolakan isu terkait bagaimana kemudian keberlangsungan kehidupan sistem pendidikan di Indonesia hari ini dipertanyakan masyarakat secara luas, secara umum, baik di ranah-ranah akademis, baik di ranah-ranah publik, itu dipertanyakan terkait bagaimana eksistensi pendidikan. Jangan sampai isu terkait reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek ini untuk kemudian ada upaya klaim dari pemerintah dalam hal membendungi gerakan masyarakat sipil, gerakan akademis, civitas akademika dalam memperjuangkan terkait eksistensi dan independensitas pendidikan itu sendiri. Pelantikan Menteri Dikti dan Saintek yang baru ini diharapkan membawa angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan manajemen kebijakan efisiensi anggaran. Pendidikan sebagai sektor prioritas diharapkan tidak menjadi sektor paling terdampak negatif akibat pemangkasan anggaran. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.